teman-teman yang berbahagia dan sehat-sehat di malam ini, dan saya yakin dengan semangat kalian. Tema kita malam ini adalah tentang pajak. Kenapa bahasa Indonesia ada tema pajak? Ini adalah tema wajib ya teman-teman. Jadi seluruh MKWU itu ada tema-tema wajib yang harus diambil beberapa untuk didiskusikan atau dibahas di dalam pembelajaran. Selain pajak, nanti yang di pertemuan lain yang akan saya bahas adalah terkait tema kearifan lokal. Kaitannya apa dengan bahasa Indonesia, kemudian kita bahas pajak. Ini adalah kaitannya dengan penulisan paragraf argumentatif atau berhubungan dengan opini. Jadi kalau kalian nanti menulis opini, kira-kira bisa dihubungkan dengan pajak. Jadi opini apa yang bisa dituliskan ketika menulis atau melontarkan ide gagasan terkait dengan pajak. Oke, ketika saya menyebut kata pajak, saya ingin mendengar komentar kalian, saya ingin mendengar pendapat kalian, apa yang ingin kalian katakan ketika kalian mendengar kata pajak. Coba saya ingin mendengar suaranya Fahra Nur. Farah Nur. Ya, Pak. Oke, Farah Nur bisa berkomentar. Apa yang ingin kamu katakan ketika mendengar kata pajak? Pajak itu kayak pungutan wajib rakyat buat negara. Jadi kayak pajak itu kita bayar ke negara. Jadi kayak dari rakyat untuk rakyat gitu, Pak. Jadi adalah kewajiban dari masyarakat kepada negara dan nanti negara berkewajiban untuk mengembalikan kepada rakyat kembali. Oke, bagus sekali para Nur. Coba sekarang Ismail Faisal. Kalau Ismail mendengar kata pajak, apa yang ingin kamu sampaikan, Ismail? Mungkin ini pendapatan nasional mungkin, Pak. Pendapatan nasional. Oke, bagus. Ini juga benar. Coba misalnya sekarang Farid Raditya. Hadir, Pak. Ketika mendengar kata pajak, apa yang ingin kamu katakan, Farid? Kontribusi warga negara. Kontribusi warga negara. Kontribusi wajib kepada negara. Kontribusi wajib kepada negara. Oke, ini juga bagus jawaban Farid. Bagus, terima kasih banyak teman-teman atas jawabannya. Dan sekarang yang pertanyaan saya yang selanjutnya, kenapa di dalam sebuah negara sejak dulu sampai sekarang dan juga di negara manapun itu ada pajak? Kenapa harus ada pemungutan pajak? Coba Tania Anggi Paramita. Hadir, Pak. Iya, Tania, kalau kenapa harus ada pajak di dalam sebuah negara? Mungkin untuk pembelanjaan negara, bisa Untuk juga untuk belanja negara. Pegawai negara seperti CPNS mungkin. Untuk membayar gaji pegawai negara.
Oke, benar juga jawabannya Anggi. Kalau Pinkan Novita, coba Pinkan, apakah ada Saya, Kak. pendapat kenapa negara harus memungut pajak kepada rakyatnya? Karena pajak itu digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, Pak. Karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Oke, bagus juga. Bagus sekali teman-teman jawaban kalian. Dan di sini memang demikian yang menjadi hal terkait dengan pajak adalah seperti yang sudah kalian katakan tadi. Sekarang kita masuk ke permasalahan, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang pajak, di sini saya ingin mendengar kata-kata dari Ambarsari. Ambarsari, apa permasalahan yang berhubungan dengan pajak di negeri kita atau mungkin di negeri lain juga boleh. Ada masalah apa yang saat ini masih ada terkait dengan pajak, Ambar? Apa Pak permasalahannya? Iya. Ya permasalahan ekonominya masyarakat. Ekonomi masyarakat. Ketika ekonominya kurang baik, kemudian harus membayar pajak, itu memberatkan. Begitu maksudnya Ambarsari. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ini juga masalah, teman-teman. Dan masih ada masalah yang lain. Ada masalah apa atau ada sesuatu problem apa terkait dengan pajak? Coba Rizky Yuliana. Hadir, Pak. Iya, Rizky. Ketika saya bertanya, ada masalah apa yang masih terkait dengan pajak? Ketika kita berbicara berhubungan dengan pajak, itu ternyata masih ada masalah-masalah yang dihadapi oleh negeri kita, oleh masyarakat kita, begitu. Apa salah satu contoh masalahnya? Ini sih Pak, tingkat kesadaran dalam pembayaran kepajakan, terus kepatuhan gitu Pak. Tingkat kesadaran untuk membayar pajak. Oke, ini saya catat teman-teman. Jadi kesadaran membayar pajak. Mungkin masih ada masalah lagi, atau mungkin masih ada problem lagi terkait dengan pajak. Coba Eka Adri Ardianto. Ini Eka ini paling keren, teman-temannya tidak mau menyalakan kamera, dia memberani, dia menyalakan kamera. Oke, Eka, ada masalah apa yang berhubungan atau ada berikan contoh masalah yang berhubungan dengan pajak? Pajak. Contoh pajak, Pak ya? Yang bermasalah, Mas Eka. Pajak PBB mungkin. Bagaimana? Pajak PBB. Pajak PBB. Yang saya tanyakan itu masalahnya. Ada masalah, ada banyak masalah sebenarnya. Sehingga kami mengajar MKWU dan diwajibkan untuk menghubungkan dengan tema pajak ini sebenarnya
Dinas Perpajakan itu menghadapi masalah juga terkait dengan pajak. Kira-kira kalau menurut Mas Eka, ada masalah, salah satu contoh yang berhubungan dengan masalah pajak itu apa? Macam masalah apa ya? Apa tadi Pak? Masalah pajak ya? Yang terkait dengan pajak. Masalahnya. Itu berikan contohnya apa penjelasannya Pak? Contoh, coba contohnya saja. Pajak PPN dan BPH mungkin. Iya, ini sudah semakin dekat. Misalnya yang terkait dengan PPH, pajak penghasilan misalnya. Ya, PPH dan PPN. Apakah ada masalah berhubungan dengan PPH dan PPN? Presentasenya itu yang presentase kebanyakan Pak. Prosentasenya. Ya kan presentasenya kan minimal kan biasanya kan sudah diatur 10%. Kadang kan orang kan yang keberatan ada yang enggak. Kalau kan kebanyakan. Jadi dari persentase 10% itu ada yang keberatan, ada yang tidak, begitu ya? Tidak. Oke, ini juga bagus sekali. Terima kasih Mas Eka Ardianto. Teman-teman, saya sebenarnya berharap dari kalian ada yang berkomentar kritis terkait dengan pajak. Tadi komentar-komentarnya kan masih belujur saja, masih sejalur saja seperti cita-cita luhur bangsa Indonesia. Ketika kita berbicara tentang pajak, kemudian ada masalah-masalah yang harus dikritisi. Saya bebaskan tanpa saya memanggil nama kalian dulu. Apakah ada yang punya pendapat? Kira-kira ada masalah apa yang terkait pajak? Silakan. Siapa ini? Mungkin Ismail Faisal, Pak. Ismail Faisal. Ya, Pak. Mungkin masalah korupsi, Pak. Pajak kan Masalah korupsi. Iya, seperti ini keren jawaban ini. Kita terkadang masyarakat begini juga berpikirnya, kenapa kita harus membayar pajak jika ternyata uang itu nanti terkumpul dan akhirnya hanya akan dikorupsi oleh orang-orang yang punya kesempatan berkorupsi. Sebenarnya banyak juga orang yang mau saya ini korupsi, tapi tidak punya kesempatan. Kadang begitu kan? Kadang saya ini mau membayar pajak, tetapi ada masalah begitu. Barangkali ada yang punya pendapat lagi, teman-teman. Kira-kira terkait dengan kenapa orang-orang itu atau perusahaan terkadang tidak mau membayar pajak. Kira-kira masalahnya apa? Mungkin kurangnya penegakan hukum, Bapak. Ini siapa bisa raise hand? Tania Anggi. Oh, Tania, oke. Jadi orang-orang tidak membayar pajak karena hukumnya kurang tegas, begitu, Tania? Iya. Oke, ini juga bagus jawaban Tania. Ada lagi teman-teman lain mungkin yang punya jawaban? Ya Pak, ada Pak. Ya silakan bisa raise hand atau siapa namanya? Oke, Enli Firmansyah silakan. Iya. Menurut saya kurangnya sosialisasi, Pak. Kurangnya sosialisasi. Oke.
Saya ingin satu lagi. Ini juga bagus jawabannya Enli Firmansyah. Ada lagi teman-teman yang mau menjawab? Mas Eka lagi silakan. Mungkin pajak yang ditetapkan kebesaran mungkin Terlalu besar begitu ya. terlalu besar, jadi ya kadang orang keberatan untuk bayar pajak dengan tinggi. Kan orang-orang kan biasanya kan ingin yang kecil, yang relatif gitu, standar aja. Jadi karena jumlahnya terlalu besar sehingga orang-orang menjadi keberatan. Ini juga bagus jawaban Mas Eka Ardianto. Benar teman-teman. Sebenarnya begini, saya berprasangka baik terhadap masyarakat kita. Saya berprasangka baik terhadap masyarakat atau rakyat Indonesia. Sebenarnya lebih banyak orang yang sebenarnya mau membayar pajak itu. Tetapi karena ada masalah-masalah atau kesulitan dalam proses pembayarannya, misalnya karena kurangnya sosialisasi tadi, atau kesulitan terkait dengan birokrasi, atau terkait dengan PPh tadi, sehingga banyak juga orang yang akhirnya ya sudah, saya tidak usah membayar pajak. Atau kalau perusahaan itu misalnya 10% dengan pendapatan yang besar, 10% itu cukup besar. Sehingga perusahaan itu harus menyewa konsultan pajak untuk bisa menghindari atau untuk bisa mengurangi jumlah pajaknya karena kurangnya sosialisasi seperti jawaban teman-teman tadi. Begitu juga yang paling sederhana teman-teman. Mungkin orang tua kalian atau kakak kalian atau mungkin teman-teman kalian atau mungkin kalian sendiri pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan. Yang paling mudah dan paling sering itu adalah pajak kendaraan bermotor. Bisa sepeda motor, bisa mobil, atau mungkin mobil gerobak yang harus gear. Dulu ketika saya kecil itu susah sekali proses membayar pajak itu. Harus antri lama, harus membawa surat-surat yang banyak, dan itu bisa memakan waktu 1 hari untuk membayar pajak tahunan. Tetapi ketika saya sudah masuk kuliah, pembayaran 1 tahun kendaraan itu sudah mudah. Tinggal membawa KTP dan STNK saja sudah bisa langsung mendapatkan STNK baru. Tetapi ternyata itu masih jadi masalah juga. Harus membawa KTP asli. Ini yang menyebabkan orang-orang itu tidak selalu membeli kendaraan itu dari baru dengan langsung namanya sendiri. Ketika dia membeli kendaraan dari orang lain, ya sudah menjadi orang kedua atau ketiga, belum tentu KTP-nya sama dengan STNK-nya. Sehingga ini juga menyulitkan. Karena kesulitan ini, sehingga orang-orang akhirnya, ya sudah, saya tidak usah membayar pajak. Saya biarkan kendaraan saya. Ini di Pulau Jawa saja banyak sekali terjadi. Apalagi ketika saudara-saudara kita yang berada jauh di luar pusat pemerintahan. Ketika mereka bisa membeli kendaraan baru, lalu dibiarkan tidak usah diberi pajak, lalu membeli baru lagi, itu yang sebenarnya merugikan sendiri bagi penarik pajak atau bagi negara. Sebenarnya banyak orang yang mau atau sudi untuk membayar pajak, tetapi karena kerumitan birokrasi akhirnya
dia tidak mau membayar pajak. Itu masalah yang pertama. Contoh yang lain adalah berkaitan dengan PPh. Misalnya, orang-orang yang sudah bekerja itu harus melaporkan penghasilannya setiap tahun. Ketika sudah melaporkan penghasilannya setiap tahun, dan ternyata lapor wajib pajak itu juga rumit. Orang-orang harus antri dulu di kantor pajak untuk mendapatkan nomor EVIN namanya. Setelah itu, baru dia bisa melaporkan secara online. Sebelumnya harus tetap antri datang. Masyarakat kita sekarang itu sudah semakin tidak mau jika harus beribet-ribet melakukan antri melalui berbagai petugas yang belum tentu pelayanannya baik. Itu pelayanannya baik pun terkadang masyarakat kita tidak mau jika harus antri berlama-lama. Barangkali itu yang bisa kalian jadikan opini juga. Akhirnya ya sudah, saya tidak usah melapor, saya tidak usah membayar pajak karena kesulitan birokrasi. Tugas kita, tugas kalian adalah mencari solusi, teman-teman. Coba tawarkan solusi yang baik. Ketika nanti suatu saat saya minta kalian membuat opini terkait dengan pajak, sekarang belum saya kasih tugas itu. Tetapi nanti ketika teman-teman saya minta untuk membuat opini berhubungan dengan pajak, teman-teman saya minta untuk memberikan solusi-solusi segar supaya tidak lagi banyak orang yang putus asa dengan sebenarnya sudah ingin membayar pajak tetapi akhirnya tidak jadi membayar pajak karena kesulitan birokrasi. Atau bagaimana solusi supaya perusahaan itu tidak menghindari pajak karena menganggap jumlah pajaknya terlalu besar. Permasalahan lagi adalah contoh-contoh yang lain biasanya masih selalu berhubungan dengan kerumitan. Tadi yang saya contohkan itu masih berhubungan dengan pajak tahunan. Kalau pajak 5 tahunan, misalnya harus berganti plat nomor, harus antri lama, itu nanti akhirnya tidak mau, banyak juga orang yang akhirnya tidak mau membayar pajak karena tidak mau antri karena kesulitan birokrasi. Jika kalian mulai sekarang coba teman-teman mencari solusi, memberikan ide-ide segar bagaimana supaya birokrasi itu lebih mudah, lebih praktis sehingga banyak orang yang dengan mudah bisa membayar pajak. Kira-kira begitu teman-teman. Ini hanya sebuah umpan, sebuah pematik diskusi kita terkait dengan pajak dan juga sadar pajak bagi kita semua, karena pajak adalah pendapatan yang besar bagi negeri kita untuk pembangunan negeri, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk segala kebutuhan infrastruktur itu sangat tergantung kepada pajak. Tetapi ada masalah-masalah yang berhubungan dengan pajak dan kita sebagai orang-orang yang berada di lingkungan akademik ini juga harus turut berpikir bagaimana cara untuk mencari solusi supaya pajak itu bisa lebih baik, bisa lancar, dan masalah yang terakhir adalah bagaimana menghilangkan prasangka bahwa kita sudah terlanjur membayar pajak,
ternyata uang pajak itu nanti akhirnya hanya akan dikorupsi. Itu yang juga sering ditakutkan oleh masyarakat kita. Kira-kira begitu teman-teman untuk diskusi kita malam ini. Sebagai penutup, sebelum Zoom ini terputus, apakah ada yang mau berkomentar? Ya Pak, saya Pak. Silakan Ferdion. Iya, belum ngomong Ferdion. Silakan. Ya Pak, tindakan yang tidak membayar pajak tadi itu termasuk tindakan apatis, Pak? Bisa menjadi tindakan apatis, bisa, dan juga itu sebenarnya juga sebuah bentuk pelanggaran. Nanti untuk kalau terkait dengan hukum bisa ditanyakan di mata kuliah Pancasila atau kewarganegaraan. Begitu, Ferdion. Sudah cukup ya teman-teman. Sebentar lagi Zoom ini akan putus. Saya